Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Hendriawan di video tutorial. Ini adalah serial video tutorial memanfaatkan kelas virtual di Elumat UM Kendari. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, saya coba akan jelaskan atau memberikan gambaran umum bagaimana sih langkah-langkah mengedit konten belajar atau menambahkan konten belajar dan aktivitas pembelajaran di Elumat. Yuk kita masuk dulu seperti biasanya di Elumat, masukkan username dan password, dan selanjutnya adalah pilih kelas yang Bapak Ibu mau edit. Cara pilih kelasnya bisa klik dashboard yang ada di pojok kiri layar Bapak Ibu sekalian atau di site home. Kalau Bapak Ibu pilih site home, maka akan diarahkan ke list mata kuliah yang ada dan Bapak Ibu bisa pilih. Kalau di dashboard ini, nanti Bapak Ibu kalau sudah punya kelas dan di-enroll di salah satu atau beberapa kelas, maka akan muncul otomatis list kelas yang Bapak Ibu ampu di semester berjalan. Ini adalah mata kuliah yang saya ampu, maka otomatis akan muncul listnya, daftar kelas yang saya ampu. Saya coba edit kelas ini, mengelola pembelajaran di Elumat UM Kendari. Nah, ini adalah tampilan yang saya sudah edit beberapa, nanti kita lihat bagaimana cara mengeditnya lagi. Saya gunakan format topik, jadi di sini ada beberapa topik nantinya, topik 1, topik 2, 3, dan 4. Nah, biasanya di perkuliahan ada kurang lebih 16 topik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena di sini cuma ada 4 topik, nah pertanyaannya bagaimana cara menambahkan topik berikutnya lagi, topik kelima dan seterusnya. Nah, caranya adalah pastikan dulu diaktifkan editingnya. Bapak Ibu bisa pilih ini atau ya pilih ini lalu klik editing on. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, cara menambahkan topicsnya, klik add topics. Saya bahasa Indonesiakan dulu. Ya, ini tambahkan topik. Ada beberapa topik yang ingin ditambahkan. Karena tadi cuma 4 topik, hanya 4 topik, saya tambahkan agar genap 16 topik, berarti saya tambah 12 topik lagi. Nah, maka akan muncul 16 topik sesuai dengan kebutuhan perkuliahan. Nah, ini adalah topik pertama, kedua, dan seterusnya sampai 16 topik. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Pertama, Bapak Ibu rubah dulu topiknya sesuai dengan topik yang Bapak Ibu ajarkan di topik pertama. Contohnya di topik pertama saya akan tulis mengedit profil akun Elumat. Ini adalah topik pertama yang saya akan buat di kelas ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian klik tekan enter, maka nama topiknya akan berubah. Selanjutnya yang penting adalah berikan salam pembuka di topik pertama ini. Nah, cara menambahkan salam pembuka, saya biasanya menggunakan label. Nah, klik label ini, lalu tambah. Nah, di sini Bapak Ibu silakan tulis salam pembukanya. Saya sudah siapkan salam pembuka. Oke. Nah, saya copy paste di sini. Nah, ini adalah salam pembuka yang saya sudah siapkan. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu sekalian bisa berkreasi sendiri terkait salam pembuka apa yang ideal di kelas Bapak Ibu sekalian yang akan diajarkan oleh mahasiswi untuk mahasiswa. Saya tambahkan salam pembuka, lalu capaian pembelajarannya di topik ini, Pak. Contohnya capaian pembelajaran yang saya harapkan mahasiswa raih di topik ini adalah: pertama, dapat mengatur profil pengguna Elumat. Kedua, dapat merubah sandi dan email. Yang ketiga adalah dapat memperbaharui foto profil. Nah, apa instruksi belajarnya di topik ini? Saya sudah buatkan saya akan buatkan beberapa bahan ajar dan pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Nah, sebelum itu saya harus jelaskan dulu instruksi belajar agar mahasiswa tidak bingung ketika masuk di kelas ini. Nah, instruksinya contohnya pertama,
saya harapkan mahasiswa nanti mengerjakan pretest selama 15 menit. Nah, setelah mengerjakan pretest, mereka membaca materi, lalu menonton video tentang cara mengedit user profile. Nanti waktunya kurang lebih selama 40 menit. Terus selanjutnya ada diskusi di chatroom. Dia semacam obrolan di chatroom selama kurang lebih 20 menit. Kalau ada kendala atau masalah yang mereka hadapi, mereka bisa mengobrol atau berinteraksi secara sinkron ke saya atau diskusi sesama mahasiswa lainnya. Selanjutnya ada forum diskusi. Nanti saya akan berikan satu topik yang mereka bahas dan mereka akan diskusi di forum diskusi ini. Durasi waktunya selama 20 menit. Yang terakhir adalah mengerjakan post test. Waktunya selama 15 menit. Dan terakhir ada tugas. Nah, tugas ini nanti saya suruh mereka untuk mengedit, saya suruh mahasiswa untuk mengedit profil akun Elumah mereka. Nah, durasi waktunya selama 15 menit. Waktunya selama 15 menit. Durasi pengerjaannya bisa dilakukan selama 1 minggu. Nah, seperti ini waktunya. Jadi nanti peserta didik akan jelas apa yang akan mereka kerjakan karena sudah ada instruksi belajar. Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri menyusun instruksi belajarnya, salam pembuka dan capaian pembelajarannya. Setelah itu saya klik simpan dan kembali ke kursus atau ke kelas. Nah, seperti ini akan muncul seperti begini. Nah, ini adalah topik pertama, lalu ada salam pembuka, lalu ada capaian pembelajaran, lalu instruksi belajar. Kalau dirasa ada yang ingin diedit lagi, bisa klik ubah dan ubah pengaturan, klik ubah pengaturan. Contohnya ini. Oke, klik simpan. Oke, nah sekarang salam pembuka, capaian pembelajaran, dan instruksi belajar sudah dibuat. Langkah selanjutnya adalah menambahkan materinya. Cara menambahkan materi seperti silakan tambahkan sumber sebuah aktivitas atau sumber belajar. Karena saya ingin menambahkan file, saya pilih yang paling bawah, klik file. Nah, apa nama filenya? Cara mengedit akun Nah, berikan deskripsi. Ini penting sekali Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali mereka apa yang mereka harus kerjakan, lakukan di file ini. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka disuruh membaca, menganalisa, atau merangkum dan lain sebagainya. Instruksinya saya berikan ucapan selamat datang dulu. Selamat datang di hai semua. Kalimat sapaan. Silakan baca file cara mengedit akun profil ini selama 15 menit dan kemudian menonton video tutorial. Setelah itu upload filenya. Nah, cara mengupload filenya Bapak Ibu bisa upload secara manual atau ambil filenya lalu tarik ke kotak ini. Silakan pilih cari folder di laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian. Lalu contohnya ini saya sudah memilih dan menarik dan dilepas di kotak ini, maka secara otomatis akan terupload di
di file ini. Nah, sudah ada. Lalu tampilannya, saya pilih ditanamkan dan klik simpan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah muncul. Kalau kita lihat dulu bagaimana tampilan mahasiswanya. Kalau mau melihat bagaimana tampilan mahasiswa, ganti peran menjadi mahasiswa. Nah, ini adalah tampilan mahasiswa. Dan ini adalah topik pertama. Ini adalah topik pertama kita. Ada salam pembuka, lalu instruksi belajar, dan ada filenya. Cara mengedit akun profil Elumak. Kalau saya klik ini, kalau mahasiswa klik ini, maka file itu secara otomatis akan muncul. Nah, mereka bisa membaca di sini. Nah, cara mengubah akun profile. Nah, mereka juga bisa mendownload. Mereka bisa download dan dibaca kapan saja walau tanpa ada jaringan internet nantinya. Nah, seperti itu untuk menambahkan filenya. Nah, kemudian setelah membaca materi, mereka akan menonton video. Kembali lagi perannya sebagai dosen. Kita tambahkan file videonya. Sebelumnya aktifkan lagi pengeditannya, lalu tambahkan video. Untuk menambahkan video, saya biasanya menggunakan ini URL atau page atau halaman. Saya coba gunakan URL. Nah, di sini video judul videonya apa? Tutorial mengedit akun Elumak. Lalu silakan pilih cari videonya di YouTube. Oke, saya cari videonya. Mengedit profil. Ya, ini. Nah, ini adalah video yang ingin saya masukkan ke kelas. Caranya adalah silakan klik linknya, copy linknya. Setelah di copy, lalu paste di sini. Ya. Nah, maka nanti video tersebut akan tersimpan di kelas kita. Dan berikan deskripsi seperti biasa. Silakan alokasikan waktu selama 7 menit untuk menonton video tutorial berikut. Setelah itu, Anda dapat lanjut ke aktivitas pembelajaran berikutnya. Nah, tampilannya yang tidak kalah penting, pilih otomatis atau ditanamkan. Saya biasanya pilih ditanamkan. Lalu yang lain, oke. Nah, activity completion ini juga Bapak Ibu penting sekali. Activity completion ini untuk mengetahui apabila mereka sudah atau belum atau sudah menonton video ini. Kita bisa ketahui nanti akan tercentang kotak di link ini, di topik ini, kalau mereka sudah mengerjakan atau membaca atau menonton video ini. Kalau sudah tercentang berarti asumsinya mereka sudah menonton. Silakan klik ini. Lalu yang pembatasan akses ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Nah, pembatasan akses ini fungsinya kalau kita ingin mengunci atau mengunci topik ini, video ini maksud saya. Nah, kita bisa atur
mereka harus membaca file di atas terlebih dahulu, file PDF yang kita sudah upload sebelumnya. Kalau mereka sudah membaca, baru mereka bisa mengakses video ini. Nah, caranya klik pembatasan akses, lalu tambahkan pembatasan, lalu klik activity completion. Nah, kita pilih syarat yang mereka harus kerjakan terlebih dahulu agar video ini bisa diakses. Nah, silakan pilih cara mengedit akun profil, yang mana mereka harus baca PDF terlebih dahulu, materi terlebih dahulu. Nah, mereka harus membaca terlebih dahulu lalu menonton videonya supaya mereka bisa aktivitas pembelajarannya tersistematis. Setelah itu klik simpan. Nah, kita lihat bagaimana fungsinya tadi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Video tutorial ini tidak akan bisa diakses oleh mahasiswa, tidak tersedia kecuali cara mengedit akun profil Elumak sudah selesai dikerjakan. Jadi mereka harus membaca terlebih dahulu ini, lalu menonton video ini. Mereka tidak akan bisa mengakses video ini sebelum membaca file di atas. Kita lihat bagaimana tampilan videonya. Nah, seperti ini. Nah, setelah video dibuat, selanjutnya yang akan kita buat adalah chat room atau ruang obrolan. Untuk membuat ruang obrolan, silakan klik obrolan, lalu tambah. Berikan penamaan ruang obrolan atau ruang diskusi atau apapun itu, silakan Bapak Ibu berkreasi sendiri. Lalu klik pendahuluannya seperti apa atau instruksinya terhadap ruang obrolan ini seperti apa. Silakan berdiskusi. Ini contohnya berdiskusi atau memberikan pertanyaan di ruang obrolan berikut. Setelah itu klik simpan. Akan seperti begini. Oke, kalau mau dirubah silakan ubah pengaturan kembali. Kita tampilkan instruksinya. Setelah itu yang kita buat adalah forum diskusi. Nah, forum diskusi silakan buat tulis namanya, forum diskusi topik 1, mengedit Elumak. Setelah itu berikan deskripsinya. Kita persingkat saja Bapak Ibu sekalian. Ini juga saya sudah jelaskan bagaimana cara mengatur settingan ini di video tutorial yang sudah ada. Silahkan cari di playlistnya bagaimana cara mengatur forum diskusi. Kita persingkat saja, klik simpan, maka forum diskusinya sudah ada. Selanjutnya yang kita buat adalah tugas. Saya skip untuk membuat pretest dan posttest karena ini memakan waktu yang cukup lama karena kita akan membuat pertanyaan. Nah, pada dasarnya kita buat di sini, di kuis. Pretest dan posttestnya dibuat menggunakan fitur kuis. Namun kita skip saja. Nanti di lain waktu di video tutorial berikutnya kita akan jelaskan bagaimana cara membuat kuis berbentuk pretest maupun posttest. Nah, selanjutnya kita buat tugas. Jadi untuk membuat tugas, klik ke fitur assignment, lalu berikan penamaan tugas 1, contohnya mengedit akun profile. Nah, setelah itu berikan deskripsi atau pertanyaan apa. Silakan edit akun profil Anda. Contohnya saja Bapak Ibu sekalian, kita percepat. Ganti akun, mengganti email dan sandi. Kedua, menambah foto profil. Setelah dirubah, silakan
sini. Titik. Nah, kalau ada instruksi apa yang diberikan atau kriteria penilaian, silakan upload. Saya skip saja. Silakan nonton video tutorial cara menambahkan fitur assignment di video tutorial yang lain. Kita skip saja lalu klik simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka akan ada gambaran apa yang akan mereka kerjakan. Setelah itu, setelah semua selesai, kita berikan salam penutup. Karena ada salam pembuka, maka harus ada salam penutupnya. Sama, gunakan fitur label. Oke, saya siapkan salam penutupnya. Lalu klik simpan. Oke, jadi topik pertama sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Nah, cara mengedit topik berikutnya sama dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan di topik pertama. Kurang lebih seperti itu. Ada salam pembuka, capaian pembelajaran, instruksi belajar, lalu apa sumber belajarnya, aktivitas belajarnya, lalu ada salam penutup. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini gambaran umum cara mengedit atau menambahkan konten dan aktivitas pembelajaran di kelas Elumak. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.